Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Jadi di video kali ini saya masih akan menceritakan masalah kargo ya teman-teman. Jadi masih banyak yang simpang siur masalah kargo itu. Katanya kalau kita itu punya barang gitu diancur, diawur-awur, dibuka, dibongkar sama pihak bea cukainya katanya. Kalau ada yang sejadah dan lain-lain gitu ya, pokoknya gini ya, ada videonya saya akan sisipkan di channel di video ini ya. Nah, jadi video bea cukai itu memang itu bukan hoak ya, bukan hoak, tapi perlu kalian ketahui itu yang barang-barang yang dimusnahkan sampai bermiliaran itu ya. Nah, itu sama pihak bea cukai itu bukan kargoan TKW. Ingat itu ya, itu bukan kargoan TKW. Itu saya lihat full videonya, bahkan pokoknya saya udah lihat gitu ya. Video ini tuh ya, yang jual itu kan di Indonesia mah banyak cimol ya. Jual baju bekas itu ada di Bandung, di mana Perbal itu dijual ya. Nah, seperti itu untuk yang jualan. Yang jualan kan dari luar negeri itu ada yang dari Korea, dari berbagai negara ngejual ke Indonesia baju bekas, barang-barang bekas, baju dan lain-lain. Begitu ya yang saya tahu dan saya nonton itu, dan itu video udah lama sebenarnya. Kemudian saya juga kargoan itu waktu viralnya itu waktu TikTok udah waktu jangan apa ya, waktu masih corona pokoknya ya, banyak jadi usaha di Indonesia itu anjlok. TikTok itu kan waktu itu online shop itu naik. Nah, waktu itu pokoknya video udah lama dan saya juga udah nonton udah lama dan udah dijelaskan juga ya. Yang di odak-aduk kayak gitu itu bukan barang TKW yang argo ya, yang sejadah dan lain itu bukan teman-teman ya. Itu barang penjualan, dijual yang seperti saya perusahaan apa gitu mau menjual barang bekas, baju bekas, dia mau dibeli ke Indonesia, di Indonesia itu dijual lagi ke orang. Nah, itu makanya banyak seperti itu ya. Jadi ingat ya buat teman-teman semuanya, untuk kargo insya Allah aman-aman aja. Untuk Hong Kong, Taiwan, Singapura gitu ya, Malaysia dan lain-lain, Qatar masih aman, terkecuali kemarin itu yaitu gara-garanya itu, saya bilang lagi ya, gara-garanya itu kenapa bea cukai itu buat para TKW itu bukan khusus buat TKW ya, untuk semuanya. Karena di Indonesia itu kan saya bilang banyak yang jualan cimol, kalian tahu kan, baju-baju bekas dijual. Nah, di Indonesia itu emang udah dari zaman dulu begitu. Cuma kemarin itu pas pandemi itu pada ketahuan. Jadi kalau barang impor dari luar negeri itu banyak banget. Bahkan di Tanah Abang saya ngelihat sendiri, saya kan sering ke Tanah Abang ya. Banyak baju bekas branded, harga murah-murah, ada tas, ada baju, ada apa-apa, tapi kebanyakan pakaian ya. Nah, dijualnya itu per satu, per bal, ada yang 5.000, 3.000, 10.000. Barang-barang branded loh itu. Bagus-bagus gitu ya. Nah, jangankan di situ, di Sukabumi aja banyak. Gitu tempat saya gitu, saya juga sering beli cimol gitu ya. Barang-barang bagus gitu. Nah, jadi buat teman-teman TKW, tenang-tenang aja dulu gitu, jangan panik. Kalau mau kargo-kargo tuh, saya juga mau kargo 1 kardus. Tapi saya bilang nanti untuk tahun depan aja, karena sebelum saya pulang. Nah, jadi untuk yang orang Taiwan atau yang TKW Taiwan yang kena itu barangkali yaitu branded atau apa gitu. Kalau yang belinya bagus, baru branded atau gimana, itu baru dikenakan bea cukai ya. Itu baru dikenakan bea cukai. Tapi untuk yang kena itu ya, yang dibongkar-bongkar itu ada sejadah, ada apa, ada yang nyeritain juga TKW itu katanya, saya tidak hoak kalau videonya itu katanya diancur-ancurin, digedugin, itu bukan punya TKW, itu perdagangan ya, itu yang jualan impor ya, itu yang diekspor dari luar negeri ke Indonesia ya, itu bukan barang TKW. Kalau barang TKW mana mungkin mengambil bawa-bawa sejadah sampai itu, bukan. Itu ada video fullnya, saya udah nonton sampai di live-nya waktu itu ya, di Metro TV kalau nggak salah, itu waktu pandemi loh ya, waktu masih pandemi, waktu TikTok masih rame, pokoknya seperti itu ya. Jadi buat para TKW nggak ada yang dibongkar-bongkar, terkecuali
yaitu Cukai bersinergi dengan instansi lainnya melakukan pemusnahan 638 bal pakaian bekas ilegal di tempat penimbunan pabean Bea Cukai Cikarang pada Kamis 26 Oktober 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kabarreskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Jampitsus, dan Puspom TNI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa operasi bersama dan pemusnahan pakaian bekas ilegal merupakan upaya Bea Cukai dalam menjaga dan mengawasi perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang yang dilarang dan dapat membahayakan masyarakat. Ini tentu dengan tujuan tadi masyarakat aman dan tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik, industri di dalam negeri juga bisa terjaga dan pasar di dalam negeri juga tetap bisa memiliki kegiatan namun tanpa merusak struktur industri atau persaingan yang tidak sehat. Barang-barang ini telah memperoleh penetapan status penggunaannya, yaitu kita akan memberikan hibah kepada pemerintah daerah Bekasi dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Karena ini kan masih bisa digunakan untuk sajadah ini. Dengan demikian masih bisa dimanfaatkan. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan total nilai barang yang akan dimusnahkan dan dihibahkan senilai hampir 50 miliar rupiah. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalian jangan rariweh duluan gitu ya. Sabar aja dulu. Jadi kayak email dipermasalahin, kayak kemarin email itu harus gimana, harus gini gitu. Saya udah biasa. Email itu gampang banget, teman-teman ya. Seperti pasang email itu, pas alat TKW itu, pasang email itu harus gimana, harus bayar. Di email itu ya, kita cuma isi sendiri, nomor HP berapa, itu di minimal HP-nya 2. Kalau HP kita itu lebih dari 5 juta, 6 juta ke atas gitu, itu kena bea cukai. Tapi kalau nggak bayar bea cukai, kita di airport itu administrasi email juga gratis, diisi nomor HP berapa, nomor pesawat apa seperti itu, udah nyala langsung. Ini HP saya bawa ke sini nyala, di Indonesia nyala kemarin. Itu seperti itu. Jadi jangan diambil pusing masalah kargo, masalah email, jangan. Pokoknya yang diaduk-aduk, yang diawur-awur, yang kayak gitu itu tidak semua. Pokoknya untuk para TKW kalau mau kargo begitu, nggak usah sampai kata orang begini, kata orang begitu, jangan. Pokoknya seperti itu. Seperti Pak Beni bilang ya, Pak Beni Mulyadi bilang 500 tapi 3 kali ngargo misalkan, atau 1 kali itu misalkan 3 kali ngargo kena bea cukai atas nama itu yang sama, misalkan $1.500. Tapi kalau $500 1 kali, misalkan 1 kali 500 begitu ya, begitu ya. Jadi kalian tenang-tenang aja, nggak usah riweh, nggak usah aduh harus gimana atau begini, jangan ya. Ini tetangga saya kargo pakai, kan kalau kapal udara gitu ya 70 real mahal, sekarang pakai kapal laut cuma 70. Nah, katanya harus pakai itu. Dari zaman dulu juga kargo itu harus pakai KTP, igomah kita sama paspor, itu dari dulu. Kalau saya juga, kalau kadaluarsa punya saya pakai punya majikan saya. Begitu igomahnya itu dari dulu. Kalau yang kaburan itu pakai mas'ul, misalkan siapa teman kita, misalkan yang punya KTP boleh, atau pakai calo gitu bisa, nggak apa-apa. Pokoknya begitu. Kalau kalian mau kargo seperti itu, pakai nama calo gitu. Kalau nggak nama calo ya nama majikan kalau kita resmi gitu. Kalau nggak resmi ya udah kayak gitu, coba bayarnya agak lebih mahal, misalkan harusnya 700 dibayar jadi 900, 1000 atau gimana, nggak tahu, terserah gitu ya. Itu setahu saya begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Timur Tengah gitu, tenang-tenang aja. Di kargo itu sebelum dilihat itu barang kalau ekspor atau gimana kelihatan begitu. Itu tetangga saya sekarang baru pulang, udah nyampe barangnya gitu ya, dibongkar sama dia. Nggak ada yang dibongkar, cuma 1,5 bulan, 2 bulan kurang gitu. Itu pakai, itu dia dari Saudi ya, dari Jeddah, dari Riyadh. Cuma 2 bulan juga enggak, nyampe gitu, udah nyampe. Kemudian enggak diobrak-abrik, enggak apa, enggak begitu. Jadi kalian jangan terlalu riweh gitu ya.
masalah kayak gitu. Nah, kalau masalah yang di Hong Kong itu emang banyak gitu tas-tas branded gitu atau kayak gitu ya yang dibongkar. Tapi itu kalau baru melebihi dari $500, teman-teman. Kalau kita nggak hampir $500 ya nggak bayar. Emang dari dulu juga kargo mau kargo mau pulang kita kena bea cukai. Saya bilang lebih dari $500. Begitu ya, itu pengalaman saya sendiri. Saya juga waktu itu bayar. Saya bilang ya, kalau kalian gak percaya silakan cek aja video saya sebelumnya. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, tenang-tenang aja. Saya juga udah ngebea ke orangnya yang ada di sini kena bea cukai kayak gitu. Ya kalau nggak ada mah tenang-tenang aja. Orang saya juga udah nanya. Sekarang saya mau kargo gitu ya. Saya bilang bulan depan aja. Tinggal 2 bulan lagi kok habis bulan ini. Gitu. Ya katanya nggak apa-apa, kargo mah aman-aman aja katanya. Cuma kalau kita katanya orang kargo nih yang ngomong, kalau kita yang jual gitu, jualan gitu, mau dijual baru katanya. Kalau buat ke rumah terus kita kan ada nama KTP, ada nama masuk, oh ini pembantu, nggak bakalan katanya. Tenang. Jadi buat teman-teman semuanya jangan terlalu ngariweuhkeun lah seperti email. Saya udah bukti waktu saya pulang email cuma ngisi data, nomor KTP, nomor paspor, nomor HP, nah, emailnya dimasukin apa-apanya. HP saya 2, saya masukin email, udah lancar. Udah begitu aja. Buat teman-teman semuanya yang mau kargo gitu, kalian lihat dulu aja atau sebelum kalian pulang kalian kargoin atau gimana. Pokoknya insya Allah lah pemerintah kita juga baik kok. Kalau untuk para TKW mah gitu ya, malah ya dia juga mengerti gitu TKW bagaimana, terkecuali itu untuk dijual begitu, untuk dijual gitu, seperti ya saya bilang seperti perkataan yang ada di bea cukai. Itu yang ada di bea cukai itu yang ini ya, yang videonya saya sisipkan. Video ini tuh ya, saya bilang sekali lagi, itu yang jualan, yang orang ekspor impor ke Indonesia, dijual di Tanah Abang, di Bandung, di Sukabumi, lain-lain. Begitu, kalau ini video ya. Jadi jangan disamakan kalau ini tuh punya TKW. Bukan, ini bukan ya. Begitu yang saya tahu ya. Kemudian TKW nggak mungkin beli barang branded harga 10 juta, 20 juta, itu juga boleh kalau kita punya uang, kalau kita suka gitu ya. Boleh beli barang branded gitu ya. Seperti kayak gitu. Tapi buat apa? Buat apa gitu. Saya aja beli tas KW ya, tapi bagus, tapi nggak ada mereknya, tapi semua sama gitu, bagus. Banyak 100, 150 begitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kalian kalau buat para TKW mau kargo yang ada di Timur Tengah, yang di Qatar, di Saudi, di Bahrain, di Emirat, di mana-mana gitu, kalau mau kargo aja gitu, tenang-tenang aja, nggak bakalan kok insya Allah ya. Apalagi tahun depan katanya keputusannya. Kalau saya mah tenang-tenang aja karena udah tahu lebih dari $500 itu kena pajak dari dulu juga. Saya juga tiap ngargo itu bayar, kalau nggak 70 100. Itu kata saya bilang, for what? Saya bilang ini segini harus nambahkan, ini kargoan saya cuma segini kilo, misalkan dibayar misalkan harus 500 misalkan ya. Kata dia ini, this is administration, katanya buat administrasinya. Oh seperti saya bilang, oh bea cukai kali, iya katanya seperti itu. Itu kayak gitu dijelasin. Jadi aman-aman aja. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalian jangan takut ya, jangan takut begitu. Kalau mau kargo aja, jangan riweh-riweh. Jadi sebelum kalian misalkan, ini harus begini, dibongkar-bongkarin, jangan takut kalian itu. Pokoknya kalian lihat aja. Ini tetangga saya juga nggak dibongkar, nggak ngapa-ngapain, udah nyampe. Ini sekarang tadi itu dia ngebahas sama saya, enggak katanya dibongkar, enggak katanya utuh, nggak ada apa-apa yang rusak katanya. Terus saya bilang, katanya nggak semuanya kayak gitu katanya. Seperti itu. Makanya saya juga, oh berarti ada bener ada enggak, saya bilang. Jadi yang kena bea cukai itu barangkali yang waktu yang teman kita yang orang dari Hong Kong apa Taiwan, ya itu seperti itu. Barangkali ada barang-barangnya bagus-bagus atau banyak gitu ya. Ngirim sepatu, ngirim apa-apanya itu terlalu banyak dan kelihatan kalau itu tuh bagus atau baru. Itu ya, kalau barang bagus bukan bekas ya.
Itu yang bekas itu yang jualan cimol. Sekali lagi, yang kalau barang bagus melebihi $500 itu bayar teman-teman ya. Sekali lagi, bayar ya. Barang kalau dikumpulin ini harga segini ini dikumpulin semuanya harganya segini, mau branded mau enggak lebih dari 500 itu bayar bayar bea cukai. Begitu, karena kita itu sebelum di bandara itu masuk X-ray. Itu barang ada apa? Kelihatan. Begitu ya buat teman-teman, pokoknya positive thinking aja gitu ya. Saya mah udah biasa bayar bea cukai atau gimana gitu kalau di airport. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalian tenang-tenang aja. Buat para TKW yang mau ngargo aja, saya aja mau ngargo gitu, karena saya mau pulang tahun depan. Tapi tahun depan mau saya kargonya. Begitu, jadi kalian jangan terlalu mikirin sampai pusing gitu ya. Tenang-tenang aja. Sampai yang kemarin pulang dari airport katanya saya mau pulang harus begini. Dari zaman dulu juga ini ya saya kasih tahu ya. Kalau pulang itu sedia payung sebelum hujan. Visa, igoma ya harus kalian bawa, paspor itu utama, tiket, kemudian kontrak kerja dan asuransi itu penting. Sekali lagi saya kasih tahu ya, itu dari zaman dulu udah kayak gitu ya. Yang nggak bawa itu yang nggak tahu, majikannya itu nggak ngasih barangkali. Makanya saya tuh kadang-kadang suka pusing juga. Udah lama saya nggak bikin video jadi kayak gini, ngomel ya. Dadah pokoknya. Assalamualaikum.